Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat telah mengklik channel Batak Muslim. Beredar banyak video di TikTok perempuan-perempuan yang memakai hijab, pakaian identitas muslimah, menyanyikan kidung puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Jangan terkecoh, perempuan-perempuan ini pasti bukanlah seorang muslimah. Tidak ada muslimah yang memuji-muji Tuhan Yesus. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Dalam agama Islam, kafir seseorang yang mengatakan dan mengakui bahwa Nabi Isa Al-Masih seorang Tuhan, inkarnasi Allah itu sendiri. Nyanyi-nyanyian puji-pujian Tuhan Yesus ini adalah sebuah trik marketing agama untuk menarik minat muslimah supaya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Segala cara dilakukan untuk memperbesar jumlah jemaat. Ini bentuk kefrustrasian karena jemaat gereja sekarang semakin sepi. Dari mana kita tahu jemaat sepi? Dari mereka sendiri. Mereka mengatakan banyak gereja dijual, dialih fungsikan menjadi masjid, supermarket, museum, bahkan diskotik. Gereja lebih sepi juga pada misa Sabtu maupun Minggu. Ada apa ya? Saya khawatir bahwa karena pandemi, kemudian orang takut untuk merayakan Ekaristi dengan datang ke gereja, atau terlalu nyaman dengan bentuk doa yang sekarang, atau juga alasan apapun. Tetapi walaupun gereja sudah dibuka untuk semua umat, walaupun tetap berjarak, gereja tidak penuh. Prihatin sebenarnya. Saya lagi ada di Belanda, suhunya 6 derajat sekarang ini. Di belakang saya Anda lihat, itu supermarket atau gereja. Yang pasti ini adalah sebuah supermarket. Tapi bentuknya unik ya, bentuknya seperti sebuah gedung gereja. Ya, Anda betul. Ini memang tadinya adalah sebuah gedung gereja, tempat di mana orang Kristen berjemaat. Tapi sekarang tempat ini berubah menjadi supermarket. Wow, Anda bertanya kenapa? Saya juga bertanya, kenapa bisa jadi supermarket? Ada begitu banyak gedung-gedung gereja yang indah, yang besar, sudah kosong. Mulai berubah fungsinya. Ada gedung gereja yang menjadi masjid, ada gedung gereja yang digunakan menjadi museum, ada gedung gereja yang menjadi kafe, ada gedung gereja yang dibiarkan kosong, tidak digunakan sama sekali. Dan ada gedung gereja yang tetap masih ada kebaktiannya, dan yang menyedihkan di dalamnya hanya beberapa orang dan kebanyakan adalah orang-orang tua. Juga ya, saya bukan mau menjelekan Katolik ya. Yang pengalaman saya di sini, Katolik itu gereja-gerejanya banyak yang ditutup, atau dijual ke kasino, atau jadi restoran,
jadi bioskop, jadi diskotik, atau dijual ke kasino, atau jadi restoran, jadi bioskop, jadi diskotik. Itu pastikan something wrong. Ada pertanyaan, kenapa gereja-gereja itu di Eropa Katolik tutup, banyak yang tutup, banyak yang dijual. Kadang dibeli sama masjid, kadang dibeli sama masjid. Itu saya sampai nggak bisa habis pikir. Kenapa mau dijual sama masjid? Sebenarnya bisa dijual, dijadiin hotel, ada juga dijadiin hotel, restoran atau dan lain sebagainya. Jadi di situ saya juga bisa mengerti perbedaan Katolik sama Protestan. Dulu saya juga Protestan, dari famili turun-temurun Protestan. Bu? Ya. Kalau halo? Ibu, kalau itu nyata kah atau Ibu ini? Betul kan Ibu? Itu bukannya cerita, bohong. Tanya orang-orang Indonesia yang di Eropa. Mereka bisa lihat sendiri. Sampai saya heran-heran, nggak habis mikir kenapa gereja Katolik itu banyak yang tutup. Hanya satu kali dalam Natal aja, hanya satu kali dalam Natal aja rame, lalu sepi. Banyak yang dijual, ditutup, benar-benar asli, Pak. Jadi saya bukan ngomong fantasi atau ngomong cerita-cerita yang dongeng atau bohong, enggak. Karena jualan mereka adalah pasti masuk surga dan dosa sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kepastian masuk surga itu lebih pasti di dalam agama Islam. Di Al-Baqarah ayat 25, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Qalam ayat 34, sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Surah An-Nisa ayat 124, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dijalimi sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 31, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Untuk itu, tetaplah dalam iman Islam. Jangan mau ditipu dengan joget-joget. Jangan mengikuti nyanyian-nyanyian perempuan yang menyanyikan lagu Yesus. Mereka bukanlah seorang muslimah. Jangan mau menikah dengan non-muslim. Banyak kasus mereka pura-pura mau mualaf. Setelah menikah, mereka kembali ke agama awalnya. Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton channel ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.